Rumah tua yang terkutuk. Di tengah hamparan pedesaan yang hijau, sebuah rumah tua berdiri megah di bawah sinar matahari terbenam. Keluarga Smith terdiri dari ayah Mark, ibu Sarah, dan dua anak remaja mereka, Emily dan David, telah menghabiskan berbulan-bulan mencari rumah baru setelah Mark mendapat promosi di kantor. Ketika mereka melihat rumah tua itu, hati mereka segera terpikat oleh pesonanya yang anggun dan arsitektur klasik yang menawan. Mark memandangi rumah itu dengan matanya yang penuh harapan, memikirkan masa depan yang cerah bagi keluarganya di tempat yang indah itu. Sarah tersenyum lebar, membayangkan bagaimana ia akan menata taman belakang rumah dengan bunga-bunga yang indah. Emily, yang selalu mengagumi bangunan-bangunan kuno, tidak sabar untuk menjelajahi setiap sudut rumah itu. Sedangkan David, yang selalu tertarik dengan sejarah, merasa seperti menemukan harta karun yang sesungguhnya. Mereka masuk ke dalam rumah dengan hati yang penuh kegembiraan, menyaksikan ruang tamu yang lapang dengan perabotan klasik yang terawat baik. Sarah menyeka debu dari sebuah piano tua yang berdiri di sudut ruangan, sementara Emily mengelilingi ruangan dengan mata yang berbinar-binar. David mengambil buku catatan tua dari rak buku dan mulai membaca tentang sejarah rumah itu. Saat matahari terbenam dan langit berubah warna menjadi oranye keemasan, Mark dan Sarah duduk di teras belakang, menatap ke hamparan hijau di sekitar rumah. Mereka berdua berbagi impian dan harapan mereka untuk masa depan, tidak menyadari keanehan yang terselubung di balik pesona rumah itu. Di dalam rumah, Emily menemukan sebuah kotak tua di loteng yang berisi barang-barang antik dan foto-foto keluarga yang tak dikenal. Sementara itu, David menemukan sebuah jendela besar yang tersembunyi di balik tirai tua di ruang bawah tanah. Dia membuka tirai itu dan menatap keluar, merasa seperti menemukan rahasia tersembunyi yang hanya dia yang tahu. Saat malam tiba, keluarga Smith berkumpul di ruang tamu, duduk di sekitar perapian yang menyala. Mereka memandang satu sama lain dengan senyum bahagia, tidak menyadari bahwa keanehan dan misteri telah merasuk ke dalam rumah baru mereka. Setelah beberapa hari menetap di rumah baru mereka, keluarga Smith mulai berkenalan dengan tetangga sekitar. Mereka bertemu dengan beberapa tetangga yang ramah di sekitar rumah baru mereka, yang dengan senang hati menyambut mereka ke lingkungan tersebut. Pertemuan pertama mereka adalah dengan pasangan tua, Mr. dan Mrs. Thompson, yang tinggal di rumah seberang jalan. Mr. Thompson adalah seorang pria berambut putih yang ramah, sementara Mrs. Thompson memiliki senyum hangat yang membuat siapapun merasa langsung nyaman. Mereka menceritakan kepada keluarga Smith tentang sejarah panjang lingkungan mereka, termasuk tentang rumah keluarga Smith yang telah berdiri sejak awal abad ke-19. Dengan semangat yang tulus, Mr. Thompson menceritakan kisah-kisah menarik tentang penduduk sebelumnya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar rumah itu selama bertahun-tahun. Emily dan David terdiam mendengarkan cerita-cerita itu dengan penuh minat, sementara Mark dan Sarah juga tak kalah tertarik. Namun, di balik senyum mereka merasakan adanya nuansa peringatan yang tersirat dalam cerita-cerita tersebut. Kemudian, keluarga Smith bertemu dengan tetangga di sebelah kanan mereka, Mr. Wilson, seorang petani yang terampil dan keramahan. Mr. Wilson memperkenalkan keluarganya sambil menunjukkan kepada mereka kebunnya yang subur dan mengajak mereka untuk berkunjung kapan saja. Namun, saat Mr. Wilson berbicara tentang rumah mereka, dia memberi isyarat kecil yang membuat keluarga Smith merasa waspada. Rumah itu memiliki sejarah yang cukup gelap, kata Mr. Wilson dengan serius. Ada banyak kisah yang beredar di kalangan tetangga tentang kejadian aneh yang terjadi di sana. Saya sarankan agar kalian tetap waspada. Meskipun sedikit terkejut, keluarga Smith mencoba menyembunyikan kekhawatiran mereka dan tetap tersenyum sopan. Namun, kata-kata Mr. Wilson meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah baru mereka. Setelah pertemuan dengan tetangga-tetangga itu, keluarga Smith kembali ke rumah dengan perasaan campuran antara kegembiraan dan ketidakpastian. Mereka menyadari bahwa meskipun lingkungan tersebut ramah, ada sesuatu yang lebih dalam yang tersirat dalam cerita-cerita dan peringatan yang mereka terima. Dan dari situlah, keingintahuan mereka tentang sejarah rumah itu semakin tumbuh, bersama dengan ketakutan akan apa yang mungkin mereka temui. Malam telah larut di rumah keluarga Smith. Emily dan David, anak-anak remaja mereka, duduk di ruang tengah sambil menonton film di televisi. Tiba-tiba,
Sebuah vas bunga yang diletakkan di meja kopi bergerak dengan sendirinya, membuat mereka berdua terkejut. "Emily, apakah kamu melihat itu?" tanya David dengan suara gemetar. "Ya, aku melihatnya," jawab Emily, matanya melebar dalam ketakutan. Mereka berdua saling menatap dengan rasa takjub dan ketakutan. Mereka mencoba mencari penjelasan rasional untuk peristiwa aneh tersebut, tetapi tidak ada angin atau guncangan yang dapat menjelaskan mengapa vas bunga itu tiba-tiba bergerak. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu orang tua mereka, khawatir akan kepanikan yang mungkin terjadi. Sebagai gantinya, mereka berusaha mengabaikan kejadian tersebut dan kembali menonton film. Namun, ketika malam semakin larut, kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumah. Suara langkah kaki yang tidak terdengar berat, bisikan-bisikan samar yang mengisi udara, dan suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. David dan Emily saling menatap, mengetahui bahwa mereka tidak sendirian di dalam rumah tersebut. Dengan hati yang berdebar kencang, mereka memutuskan untuk menyelidiki asal-usul suara-suara tersebut. Mereka berjalan ke sepanjang lorong gelap dengan cahaya kecil dari senter yang mereka bawa. Namun, semakin mereka mendekati suara tersebut, semakin sulit bagi mereka untuk menahan ketakutan yang memenuhi hati mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang menyeramkan dari kamar belakang. Tanpa ragu, mereka berdua melangkah maju dan membuka pintu kamar dengan perasaan tegang. Namun, ketika mereka memasuki kamar, mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Ketika mereka kembali ke ruang tengah, mereka menemukan bahwa rumah tersebut sekarang hening. Tidak ada lagi suara aneh atau pergerakan benda-benda yang tidak wajar. David dan Emily saling berpandangan, menyadari bahwa kejadian aneh tersebut benar-benar terjadi dan tidak bisa diabaikan lagi. Mereka kembali duduk di sofa dengan hati yang berdebar-debar, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu dan bagaimana mereka bisa menghadapinya. Ini adalah awal dari petualangan misterius yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keluarga Smith merasa semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah gelap rumah mereka setelah pertemuan dengan tetangga-tetangga yang memberikan peringatan tersirat. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah itu dengan memeriksa arsip di perpustakaan kota setempat. Saat mereka memasuki ruang baca perpustakaan, mereka disambut oleh aroma khas buku-buku tua yang mengisi udara. Mereka mulai mencari-cari buku dan dokumen yang berkaitan dengan sejarah rumah mereka. Emily menemukan sebuah buku berjudul Misteri Rumah Tua, Kutukan dan Kehancuran di Balik Dinding yang menarik perhatiannya. Sementara David menelusuri arsip-arsip kuno yang disimpan di rak-rak kayu. Dalam pencariannya, David menemukan sebuah catatan harian tua yang tertulis oleh salah satu pemilik rumah sebelumnya, seorang pria bernama Jonathan Blackwood. Catatan itu menggambarkan peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan yang terjadi di rumah itu pada abad ke-19. Jonathan Blackwood menuliskan tentang praktik-praktik gelap yang dia lakukan di rumah itu, termasuk ritual-ritual yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan gaib. Mark dan Sarah memandang satu sama lain dengan rasa keterkejutan dan kebingungan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang mereka beli memiliki sejarah gelap seperti itu. Namun, temuan ini memberikan mereka petunjuk tentang asal-usul kutukan yang menghantui rumah mereka. Dengan hati-hati, mereka memutuskan untuk membawa buku dan catatan harian itu pulang untuk diselidiki lebih lanjut. Saat mereka membaca lebih lanjut, mereka menemukan bahwa kutukan itu berasal dari keserakahan dan kegelapan yang melanda keluarga Blackwood pada masa lalu. Mereka mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan mengungkap kebenaran dan membersihkan rumah dari energi negatif yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Ini menjadi titik balik dalam perjalanan keluarga Smith untuk mengungkap rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding rumah mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh lagi mengabaikan keberadaan kutukan tersebut, dan mereka bersumpah untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk mengakhiri kutukan itu dan membawa kedamaian kembali ke rumah mereka. Keluarga Smith merasa semakin yakin bahwa mereka harus mengakhiri kutukan yang menghantui rumah mereka. Dengan tekad yang bulat,
mereka mencari bantuan dari tetangga-tetangga terdekat dan sejarawan lokal yang terampil untuk membantu mereka melakukan upacara pemulihan yang diperlukan. Mr. dan Mrs. Thompson yang telah menjadi teman dekat keluarga Smith sejak awal bersedia membantu dengan senang hati. Mereka membawa pengalaman dan pengetahuan tentang praktik-praktik tradisional yang dapat membantu membersihkan rumah dari energi negatif. Selain itu, mereka juga mengajak seorang sejarawan lokal, Profesor Lewis, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah rumah dan kutukannya. Saat hari upacara tiba, keluarga Smith dan para pembantu mereka berkumpul di dalam rumah. Mereka menyiapkan altar kecil di ruang tamu, di mana mereka menempatkan barang-barang suci dan menyusun bunga-bunga segar sebagai penawar semangat jahat. Mereka membaca mantra-mantra kuno yang dipelajari dari buku-buku kuno yang mereka temukan di perpustakaan. Dengan penuh keyakinan, mereka melakukan langkah-langkah yang diarahkan oleh Mr. Thompson, Mrs. Thompson, dan Profesor Lewis. Mereka membakar dupa dan menyebarkan asapnya di seluruh rumah, membawa harum yang menyegarkan dan membawa kedamaian ke dalam ruang-ruang yang sebelumnya gelap. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu kuno yang diketahui memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Selama upacara, keluarga Smith merasakan energi yang kuat dan penuh kasih yang mengalir melalui rumah. Mereka merasa bahwa beban yang telah lama mereka rasakan akhirnya mulai terangkat dari bahu mereka. Perasaan lega dan sukacita mulai mengisi udara, dan mereka tahu bahwa mereka sudah mendekati akhir dari perjuangan mereka. Saat upacara mencapai puncaknya, mereka semua berdoa bersama-sama, memohon ampun atas dosa-dosa masa lalu yang telah menyebabkan kutukan itu. Mereka meminta maaf kepada alam semesta dan kepada roh-roh yang terkena dampak dari tindakan-tindakan gelap yang dilakukan oleh pemilik rumah sebelumnya. Ketika upacara selesai, mereka merasakan perubahan yang luar biasa dalam atmosfer rumah. Udara terasa lebih ringan. Cahaya matahari mulai bersinar masuk melalui jendela-jendela yang sebelumnya redup, dan mereka merasa bahwa mereka telah berhasil mengusir kegelapan yang mengancam rumah mereka.